Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahmah di mata pelajaran PAI kelas 2. Hari ini kita akan belajar materi bab 8 yaitu tentang memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong diperhatikan sebentar ya. Sekarang perhatikan poin A, itu sikap tolong-menolong dan kerjasama. Pengertian dari tolong-menolong yaitu membantu meringankan beban orang lain. Tolong-menolong juga dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam melakukan tolong-menolong, kita harus dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu bagaimana? Tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, tetapi yaitu dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan, dalam agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Di sini arti dari kebajikan yaitu kebaikan, dan takwa artinya yaitu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian di sini ada manfaat dari tolong-menolong. Yang A yaitu meringankan beban orang lain. B. Menunjukkan kebersamaan. C. Mempererat tali persaudaraan. Yang D. Memperbanyak teman. E. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. F. Orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan ya. Insya Allah jika kita suka menolong sesama, Allah juga akan menolong kita. Kemudian yang B yaitu mencontohkan perilaku tolong-menolong dan kerjasama. Yang pertama yaitu contoh tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Yang A yaitu membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Contohnya apa? Yaitu contoh menyapu halaman, merapikan tempat tidur, dan merapikan mainan. Kemudian yang B yaitu membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta. Yang C, mengajari adik belajar dan mengerjakan PR. Itu salah satu contoh tolong-menolong di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu contoh tolong-menolong dalam lingkungan sekolah. Yang A, berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak membawa uang saku. Yang B, mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas. Tetapi
tidak dalam saat ulangan ya. Mengajarinya itu ketika kita sedang belajar bersama-sama. Kemudian yang C itu membantu teman yang mengalami musibah. Contoh apa? Ya, rumahnya kebakaran atau terkena banjir, kita harus membantu teman kita yang mengalami musibah. Kemudian yang nomor 3 yaitu contoh tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Yang A yaitu tolong ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita, ya. Jika di lingkungan rumah kita sedang mengadakan bersih-bersih lingkungan, kita harus ikut membantunya. Yang B, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, memberi bantuan kepada korban banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya, ya. Kemudian yang C, menolong tetangga kita ketika terkena musibah. Contoh, ya, ketika tetangga kita ada yang sakit, kita harus menjenguknya. Dan melayat ketika tetangga kita ada yang meninggal dunia. Ya, itulah salah satu contoh tolong-menolong di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari bab 8 ini, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini ada tugas untuk kalian. Ibu minta tolong dikerjakan latihan soal di buku paket halaman 65 bagian A nomor 1 sampai 10 ya. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.